Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadeo Pramuja Fahri dari Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah MSDM Internasional dengan dosen pengampu Profesor Dr. Randus Hajah Sri Indra Astuti, SEMM. Baiklah, berikut ini saya akan menjawab beberapa soal ujian UAS, ujian akhir semester. Soal yang pertama, bagaimana perusahaan Jepang melakukan rekrutmen? Perusahaan di Jepang melakukan rekrutmen ada beberapa tahap. Tahapan pertama, pendaftaran dan seleksi dokumen. Setiap kandidat yang mendaftar untuk bekerja ke Jepang akan dicek kelengkapan dokumennya oleh staf TBS rekrutmen, dan setelah lengkap, dokumen atau soft copy-nya akan dikirim ke masing-masing page. Tahapan kedua, seleksi kelayakan dan interview. Setiap page akan melakukan interview memastikan kesungguhan, keinginan, dan kesiapan untuk bekerja di Jepang dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bersedia mengikuti tata tertib dan tata budaya Jepang sampai kontrak berakhir. Tahapan ketiga, penerjemahan dokumen. Bila hasil interview dan dokumen clear dan clean, maka proses berikutnya adalah TBS rekrutmen akan mentranslate semua dokumen kandidat ke dalam format dalam bahasa dan tulisan Jepang. Tahapan keempat, seleksi penempatan perusahaan. Dokumen yang telah ditranslate akan dikirim oleh TBS rekrutmen untuk proses seleksi penempatan pada perusahaan rekanan yang ada di Jepang. Tahapan kelima, proses permohonan COE. Dokumen dikirim ke notaris rekanan TBS rekrutmen di Jepang untuk proses permohonan COE. Tahapan keenam, proses visa dan medical. Bila COE sudah terbit, maka dokumen akan dikirim ke TBS rekrutmen untuk proses pembuatan visa kerja, medical, dan pembelian tiket. Untuk kandidat dan COE yang tidak terbit, maka TBS rekrutmen akan menyimpan data tersebut untuk dicoba lagi pada kesempatan yang lain dengan perusahaan yang berbeda. Lalu tahapan terakhir adalah berangkat bekerja ke Jepang. 3 hari sebelum berangkat akan dilakukan pengenalan budaya Jepang, memantapkan dan kedisiplinan. Soal kedua, karakteristik apa saja yang harus dipertimbangkan saat menyeleksi manajer ekspatriat? Penelitian terlebih dahulu menyebutkan bahwa faktor sumber dan penerima merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge sharing. Faktor-faktor ini diantaranya adalah motivasi, kesempatan, kemampuan menyerap informasi atau pengetahuan, kecerdasan budaya, serta efikasi diri. Karyawan yang memiliki karakteristik yang baik akan menghasilkan keberhasilan bagi penerapan knowledge sharing. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, ekspatriat sebagai karyawan yang dikirim ke luar negeri untuk melaksanakan serangkaian tugas juga perlu memiliki karakteristik yang dapat mendukungnya dalam bertugas. Dalam hal ini, ekspatriat dapat dikatakan sebagai sumber atau penyedia informasi. Soal ketiga, gambarkan dan jelaskan 3 pokok yang terlibat dalam menyusun sistem pelatihan, yaitu diantaranya ada sosialisasi, mengacu pada mengajarkan kebudayaan perusahaan dan filsafat mengenai bagaimana melakukan usaha. Kedua, ada melatih, mengacu kepada meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan sekarang atau yang akan segera muncul. Yang ketiga, perkembangan, mengacu dan meningkatkan keterampilan dalam jangka panjang di dalam praktek. Tentu saja, perbedaan-perbedaan yang sangat jelas. Soal keempat, jelaskan bagaimana perbedaan perencanaan SDM masa kini dengan masa lalu ketika kondisi bisnis lebih stabil dan lebih mudah diramaikan. Perbedaannya bisa dilihat dari segi persediaan tenaga kerja, kebutuhan SDM di masa mendatang, diperkirakan permintaan SDM,
Strategi dan implementasi pencarian SDM dan teknologi yang di masa sekarang cenderung lebih maju. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana keberhasilan GBCS, AT, dan T menghubungkan kegiatan SDM dengan bisnisnya. Keberhasilan GBCS, AT, dan T disebabkan oleh perusahaan mementingkan perencanaan SDM dalam usaha perubahan. Ini disebabkan program tersebut melibatkan banyak sumber daya dan memerlukan kombinasi kebijakan. Soal ke-7, nilai apa yang terdapat pada visi dan misi GBCS dalam menghubungkan kegiatan SDM dengan bisnisnya? Visi yang pertama menyatakan tujuan organisasi adalah partner Anda mengutamakan mutu, mendukung kesuksesan, sedangkan misi menjelaskan rencana tindakan dalam lingkup umum, yaitu menjadi pelopor di seluruh dunia dalam menyediakan produk, pelayanan, dan pemecahan masalah komunikasi bisnis paling bermutu. Soal ke-8, manajemen mutu total merupakan program organisasi utama. Apa pengaruhnya dalam pengolahan SDM? Manajemen mutu total mempengaruhi semua aspek organisasi. Pada Corning, pendekatan mutu total terpadu adalah mengenal manusia. Ini menurut James R. Houghton, COE Corning. Karyawan Corning seringkali memberikan gagasan baik untuk perbaikan produk. Untuk melaksanakan gagasan itu, mereka membentuk kelompok kerja perbaikan yang temporer berjangka waktu singkat untuk memecahkan masalah tertentu. Soal nomor 9. Pelajaran apa yang dapat diambil dalam artikel pengelolaan SDM untuk menghadapi abad ke-21 pada Eaton Corporation? Eaton Corporation mempercayai nilai perbedaan pada semua tingkat sehingga divisi-divisi diberikan kepercayaan untuk desentralisasi. Semua divisi melakukan manajemen mutu dengan kebebasan melakukan pendekatan untuk melaksanakan dengan baik. Dan Eaton mementingkan kualitas produk untuk pelanggan dengan harga yang kompetitif. Soal ke-10. Aspek apakah dari perampingan dan PHK yang harus diperhatikan dalam menetapkan cara-cara yang lebih efektif dari yang lain? Perampingan dan PHK akan terjadi bila perusahaan mengadakan efisiensi. Pendekatan yang adil terhadap karyawan yang mengalami pemutusan ini harus dilakukan. Demikian dengan perusahaan harus memperhatikan pengaruh PHK tersebut terhadap mereka yang tinggal dalam organisasi. Pendekatan yang baik harus dilakukan agar tercipta kondisi kerja dan semangat yang lebih baik dalam perusahaan. Soal terakhir, jelaskan peran Departemen SDM dan kemitraan dengan manajer lini serta karyawan dalam membuat perubahan organisasi. Yang pertama, peran Departemen SDM meliputi yang pertama membantu memformulasikan strategi dan prinsip bisnis strategik perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi misi SDM dan budaya yang konsisten dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan SDM strategis yang merupakan hasil prinsip bisnis dan strategi. Keempat, mengembangkan dan melaksanakan inisiatif SDM serta kegiatan yang konsisten dengan budaya SDM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.